Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dela Fitraningsi. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang perusahaan PT Global Maju. Tapi sebelum itu saya akan membacakan latar belakang dari perusahaan tersebut. PT Global Maju adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor manufaktur otomotif di beberapa negara. Perusahaan ini menghadapi masalah dalam mengatasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat berdampak pada biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Manajemen Global Maju membutuhkan strategi pendanaan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan? Fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah perubahan nilai mata uang satu negara terhadap mata uang lain dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman karena jika mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya pinjaman dalam mata uang asing akan meningkat. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan karena dapat mengubah nilai transaksi dalam mata uang asing. Kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing. Risiko yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing antara lain, yang pertama, hedging dengan kontrak forward. Hedging dengan kontrak forward, perusahaan dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu untuk transaksi masa depan. Ini membantu mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, penggunaan opsi valuta asing. Opsi valuta asing memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada tingkat tertentu, pada tanggal tertentu. Ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar yang menguntungkan dan melindungi dari perbuatannya. Selanjutnya, diversifikasi mata uang, dan yang terakhir penggunaan produk derivatif lainnya seperti swap valuta asing. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing? Instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing dengan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar. Misalnya dengan menggunakan kontrak forward, perusahaan dapat mengunci nilai tukar mata uang untuk transaksi masa depan sehingga menghindari kerugian akibat perubahan nilai tukar. Pertanyaan yang keempat, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Hedging dalam konteks perusahaan adalah strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang, harga komoditas, suku bunga, atau risiko lainnya. Hedging memiliki peran penting dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan memberikan perlindungan terhadap kerugian potensial akibat perubahan nilai tukar. Melalui hedging, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan menjaga kestabilan keuangan mereka. Dan pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing? Perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan mereka untuk mengatasi risiko valuta asing dengan memonitor kinerja keuangan secara berkala, menganalisis dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan, serta membandingkan hasil dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Global Maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan?
pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan, antara lain yang pertama tujuan keuangan perusahaan, yang kedua risiko eksposur valuta asing, yang ketiga ketersediaan dan biaya instrumen keuangan derivatif, yang keempat kondisi pasar dan prediksi perubahan nilai tukar mata uang, dan yang terakhir kebijakan dan regulasi yang berlaku. Sekiranya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.